Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama saya Ribut Tawadi. Di seperti biasa ya, di malam Jumat ada Koja Sastra. Nah, malam hari ini, kalau kita bicara tentang kolonialisme, tentang Barat dan Timur, apa yang ada di dalam benak Anda kira-kira? Iya, dunia negara berkembang dan negara maju, begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi balik lagi, ukuran kemajuan sebuah bangsa itu apa sih? Nah, ini dia yang kayaknya menjadi pertanyaan penting yang harus kita jawab hari ini. Karena belakangan ya, dan mungkin ini sudah menjadi gejala umum bahwa ketika kita berbicara tentang bangsa kita sendiri, kadang ngomong soal kebudayaan ataupun pemikiran ataupun gagasan gitu ya, kita selalu bilang bahwa kita tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa Barat. Benarkah begitu? Ya, dan malam hari ini saya akan mengajak Anda kawan membahas salah satu pemikiran dari tokoh penting dunia pemikiran, yaitu Edward Said. Dia seorang pemikir dari dunia timur yang juga sumbangan pemikirannya di era modern ini cukup banyak dan banyak sekali yang kemudian digunakan pemikiran-pemikiran dari Edward Said ini. Nah, tapi siapa sih Edward Said? Nah, kita akan cari dulu nih, apa dan siapa Edward Said. Nah, oke deh. Supaya tahu dulu, sebelum kita bahas mengenai apa yang ada di dalam apa yang dipikirkannya dan bagaimana ya. Nah, kita harus tahu dulu siapa itu Edward Said. Yang jelas Edward Said adalah seorang pemikir yang hidup di belahan dunia timur. Edward Said ini sering berkelana, terutama di antara puing-puing sejarah. Ya, dia berdiri di persimpangan antara dunia akademik dan perlawanan, dan di antara nama-nama besar abad ke-20. Dia bukan hanya seorang profesor di Columbia University, tapi juga wajah bagi bangsa yang tidak memiliki negara. Ya, dia lahir di Yerusalem pada tahun 1935, di sebuah wilayah yang kemudian menjadi medan sengketa tanpa akhir, Palestina. Dia kemudian tumbuh di Kairo, menimba ilmu di Princeton dan Harvard, serta menghirup udara di Amerika Serikat sebagai warga dunia yang kala itu dihantui kenangan tentang tanah yang hilang. Dan dalam diri Edward Said, eksil bukan sekadar nasib pribadi, tetapi luka kolektif bangsa Palestina. Timothy Brennan dalam bukunya Places of Mind, A Life of Edward Said, yang diterbitkan oleh Bloomsbury Publishing pada tahun 2021, mengatakan bahwa Said menulis dari jantung imperium, tetapi suaranya selalu bergema untuk mereka yang dibungkam. Ya, Said tidak pernah melihat dirinya hanya sebagai pengamat. Ia hidup di antara dua dunia yang saling mencurigai, Timur dan Barat, Islam dan sekulerisme, Palestina dan Amerika. Dan dia tahu bahwa menjadi intelektual berarti menanggung beban moral untuk berbicara melawan kekuasaan. Itulah sebabnya tulisannya terasa seperti perlawanan yang tenang, bukan dengan senjata, tetapi dengan kata-kata. Di awal karirnya, dia punya keyakinan bahwa pengetahuan itu tidak netral. Ia dapat menjadi alat pembebasan, tetapi juga bisa pula menjadi instrumen penindasan. Dan malam hari ini
saya akan mengajak Anda untuk membahas gagasan beliau yang paling terkenal, yaitu Orientalism atau Orientalisme. Buku yang pernah dia karang pada tahun 1978. Di sana dia menunjukkan bagaimana Barat memiliki atau membangun citra Timur, ya, membangun citra tentang Timur sebagai sesuatu yang eksotis, irasional, dan inferior. Semata-mata itu semua, ya, citraan yang dibikin oleh Barat tentang Timur ini sebenarnya agar bisa membenarkan kolonialisme. Nah, ini adalah kritik Edward Said yang keras dan tidak hanya mengguncang dunia akademik kala itu, melainkan pula membuka ruang baru bagi bangsa-bangsa yang lama didiamkan sejarah. Mungkin Indonesia, kita hari ini adalah bagian dari itu, bangsa-bangsa yang beku dalam sejarahnya, sehingga sejarah Indonesia tidak pernah muncul dalam percaturan sejarah dunia, padahal perannya dari dulu sudah sangat besar. Problematikanya adalah sampai hari ini kita masih kerap kali, ya, berselisih paham mengenai kebesaran bangsa ini, hanya gara-gara kalau kita bicara tentang sejarah nih, mana buktinya, ada nggak arsipnya, ada nggak ini. Iya betul, tapi kita memang masih perlu banyak belajar, menggali lebih dalam lagi. Nah, lewat pemikiran Edward Said ini, Orientalisme ini, saya mengajak Anda, mari kita buka pikiran kita seluas-luasnya untuk memandang bangsa kita sendiri dengan melihat contoh-contoh yang mungkin nanti akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya supaya kita jadi tahu bahwa oh iya ya. Nah, kita mulai. Ya, dan Edward Said adalah tokoh penting yang menurut saya punya jasa besar, ya, untuk membahas ataupun mencoba melihat dunia secara utuh, sekalipun tidak menutup kemungkinan ada kecurigaan juga. Ya namanya memang pengetahuan, ya seperti itu, seperti kata dia, ya. Di satu sisi pengetahuan memberikan peluang untuk dijadikan sebagai alat pembebasan, tapi di sisi lain dia bisa jadi sebagai alat dominasi kekuasaan, kepanjangan tangan dari kekuasaan. Sangat mungkin, dan itulah yang terjadi di belahan dunia manapun, kapanpun. Oke. Baik, sebelum dilanjut ke sana, sebelumnya kita simak dulu deh satu lagu dari Quiet Nika, Sluku-sluku Batok. Untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif di Koja Sastra. Stay tune terus di sini bersama saya, Ribut Ahadi.